Imam Al-Bukhari rahimahullah babu fadli man alima wa amah. Bab keutamaan orang yang mengetahui ilmu dan mengajarkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyanjung ahlul ilmi. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama dengan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Maka jawabannya tidak sama. Pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap ahlul ilmi itu jika ilmu itu dijadikan sebagai wasilah lil amal, sebagai wasilah untuk diamalkan. Karena ilmu itu sendiri bukanlah ibadatun mustaqillah, akan tetapi dia adalah wasilatun. Dia bisa terpuji, bisa tercela, tergantung goyahnya apa. Kalau sekiranya goyahnya hanya sekedar pengetahuan yang berlalu begitu, maka ini tercela. Hanya sekedar ilmu pengetahuan yang ditinggalkan, ini pun tercela. Kan tetapi ilmu syariat terpuji kalau sekiranya menghiasi pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan beberapa derajat bagi mereka yang beriman sekaligus beramal. Demikian juga ada keutamaan tambahan bagi mereka yang memiliki ilmu, mengamalkan, kemudian mendakwakan. Dia tidak mencukupkan hanya untuk dirinya, dia menginginkan juga kebaikan untuk orang lain. Karena ini adalah ciri kesempurnaan iman seseorang. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah satu di antara kalian hingga dia mencintai kebaikan apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi kalau menginginkan kebaikan juga pada orang lain, maka dia menyebarkan kebaikan dengan cara mendakwakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya adalah jalanku, dakwah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, sama. Jadi pengikut Nabi Muhammad adalah mereka yang mendakwakan. Perlu dibedakan antara taklim dan tablik. Ya, kalau tablik itu tidak disyaratkan dia paham apa yang disampaikan. Ya, tablik. Dia menyampaikan hadis, menyampaikan ayat. Mau orang itu paham atau enggak paham, enggak urus. Mau dia paham atau enggak paham, bukan urusan dia. Pokoknya dia sampaikan saja. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Kamu paham atau enggak paham, sampaikan. Karena kata Rasulullah, rubba muballagin, ini isim maf'ul, rubba muballagin au aminas sami'i. Boleh jadi orang yang disampaikan itu lebih paham daripada yang menyampaikan. Fal yuballighi syahidu minkumul ghaibah. Hendaknya orang yang hadir menyaksikan kepada yang tidak, mengabarkan kepada yang tidak hadir. Nah, kalau taklim itu mengajar,
Ini membutuhkan pemahaman yang dalam karena dia akan menjelaskan kepada orang lain tentang suatu permasalahan. Nah, kalau dia tidak paham apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, ini menyesatkan. Jadi orang yang taklim, muallim, atau dalam isim fa'ilnya dalam muallim, orang yang mengajar, itu membutuhkan keilmuan terhadap apa yang diajarkan. Jangan sampai salah yang diajarkan, jangan sampai dia mengatakan boleh padahal itu haram. Jangan sampai mengatakan itu padahal itu adalah mustahab. Berarti dia apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dia berkata atas nama Allah, atas nama agama Allah tanpa ilmu. Ini merupakan dosa yang lebih besar daripada syirik. Sebagaimana urutan dosa itu kesyirikan, kemudian terakhir adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berkata atas nama Allah, atas agama Allah tanpa ilmu. Jadi itu perbedaan antara apa? Antara ta'lim dan tablik. Maka Anda boleh menjadi jamaah tablik. Ya, tidak ada salahnya menjadi jamaah tablik, yaitu jamaah yang menyampaikan apa yang dia dengar, apa yang dia ingat, apa yang dia baca. Meskipun enggak paham apa yang dia sampaikan. Tapi giliran taklim, ini harus memiliki keilmuan yang mumpuni sehingga dia bisa menggabungkan sesuatu permasalahan yang itu dikira i'tirad, dikira ada kontradiksi. Dia membutuhkan ilmu usul fikih untuk memahami, dia ilmu balago untuk mengetahui keindahan bahasa, dia membutuhkan ilmu nahwu dan shorob untuk membaca bahasa Arab. Nah, dia ilmu mustalahul hadis untuk mengetahui apakah yang disampaikan itu sahih atau dhaif. Banyak perangkat-perangkat ilmu yang dia butuhkan untuk apa? Jadi ratakan dalam hal ini dengan apa? Dengan taklim. Orang yang mengajar di sekolah, apakah itu tablik atau taklim? Nah, kok tablik aja. Dia apa namanya? Dia taklim. Kalau kita anggap tablik, boleh nggak? Ya sudahlah, dia nggak paham, nanti anak saya aja yang paham. Boleh gitu aja kok. Jangan ya, kasihan. Jadi ilmu gurunya ditukar dengan uang Pak Joko ya? Oh iya. Nah, jadi para pengajar yang mengajar tentang diniyah, maka disyaratkan dia memiliki ilmu tentang apa yang dia ajarkan. Itu adalah jinayah ala talibihi. Itu merupakan jinayah. Jinayah itu adalah pelanggaran, ya, pelanggaran yang dia lakukan terhadap murid-muridnya. Jadi perlu kesiapan sebelum menyampaikan atau mengajarkan kepada murid-murid. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammad ibnul Ala. Muhammad ibnul Ala ibnu Quraibin Al-Hamadani. Nama kunyanya ini adalah Abu Quraibin. Qala haddatsana Hammad ibnu Usama. Hammad ibnu Usama ibnu Abu Usama Al-Quraisy. Ini merupakan Quraisy. An Buraidin ibni Abdullah ibni Abi Burdah. Ibni Abi Burdah. An abihi. Abihnya ini siapa namanya? Ibnu Abi Burdah. Nanti ini merupakan anak dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Musa
An Nabi Musa al-Asy'ari. Yaitu siapa? Abu Sa'id al-Asy'ari. Qala masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghaisil katsiri asaba ardhan fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa'ambatit al-kala'a wal khushaba al-katsira wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'u fatanfa'allahu bihan nasa fasharibu wasaqaw wa zara'u. Nah, kita karena hadisnya ini panjang, kita penggal-penggal dulu. Dari Abi Musa al-Asy'ari, dari Nabi SAW bersabda, "Masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi." Perumpamaan yang Allah utus aku dengannya berupa petunjuk dan ilmu, itu seperti air hujan yang banyak. Petunjuk yang oleh Nabi Muhammad dan ilmu yang disampaikan itu sama dengan air hujan yang banyak. Berarti apa? Sama-sama banyaknya. Dari Allah. Lantas apa sisi kesamaannya antara air hujan dengan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah? Memberikan manfaat yang banyak. Sebagaimana hujan, tak kala dia turun akan memberikan manfaat yang banyak. Di antaranya adalah menghidupkan tanah yang sudah meninggal, sudah mati, sudah kering gitu ya. Kemudian turun hujan maka akan tumbuh tanaman-tanaman. Ini yang pertama. Yang kedua, faedah yang kedua, bisa menghidupkan juga hewan-hewan yang ada di sekitaran tanah yang diturunkan hujan di situ. Kita lihat di Afrika sana yang enggak turun hujan berbulan-bulan, maka apa? Hewan-hewan akan kurus kering kemudian mati. Nah, dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan, dimanfaatkan oleh hewan, dimanfaatkan juga oleh manusia. Menyirami tanamannya, bisa dia gunakan untuk kebutuhan sehari-hariannya. Nah, demikian juga ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini bermanfaat bagi alam semesta. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, ini sisi kesamaan antara apa? Antara ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan air hujan yang banyak. Nah, dari lafaz yang disebutkan oleh Nabi Muhammad ini bahwa ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan, apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad, maka itu ladunhu. Ladunhu bukan laduni. Ladunhu. Ladunhu itu darinya. Kalau laduni itu dariku. Nah, yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, semuanya bersumber dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca, sehingga dia tidak mempelajari apa? Kitab orang-orang terdahulu, kemudian dia mengambil yang banyak. Beda dengan manusia yang mereka bisa membaca, bisa melakukan tajribiyah, penelitian, sehingga apa? Terkadang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia, dengan muamalah, ada sebagian yang mereka apa? Hasilkan dari apa? Dari penelitian, dari pengalaman, dari ilmu yang berkaitan dengan ibadah, sehingga kita
melakukan ibadah, tidak salah dalam. Kenapa? Karena dari sumber aslinya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa. Ini khitabnya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berarti apa? Berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Asaba ardon. Nah, di sini Rasulullah akan menjelaskan tipe-tipe orang-orang yang mengambil manfaat ataukah tidak dari ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana tanah itu, jenis-jenis tanah, manfaat dari air hujan, ada pula manfaat sedikit pun, sehingga tidak memberikan manfaat bagi tanah bagi dirinya, tapi dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, jadi Rasulullah di sini as-sami'ina, orang-orang yang mendengarkan petunjuk dan ilmu yang datang dari seperti layaknya tanah. Ya. Macam di sini Rasulullah akan menyebutkan 3, tapi tak kala turun ada yang gembur, ada yang lempong, ya, tanah lempong, lempung. Ada tanah yang bercampur pasir, sehingga air hujan turun aja, nggak sedikit pun yang nyantol. Nah, fakana minha nakiyatun, maka diantara bumi ada yang sifatnya nakiyah. Nakiyah itu luas. Qabilatil ma, yang menerima air. Fa'ambatat al-kala awal ushba al-kathir. Lalu dengan sebab turunnya hujan, bumi tersebut menumbuhkan al-kala wal ushba. Al-kala ini tumbuh-tumbuhan, al-ushba ini rumput-rumputan. Tanpa kita taruh bibit, tanpa kita tebar bibit, itu akan tumbuh. Karena tanah itu memiliki sifat zatas sode. Dia memiliki kemampuan untuk menumbuhkan sesuatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak ditebarkan bibit. Wa kana minha ajadibu. Nah, di antara jenis tanah ada yang ajadib. Ajadib itu dijelaskan di setelahnya, amsakatil ma fatanfa'ullahu bihan nas. Dia bisa menahan air, kemudian Allah memberikan manfaat kepada manusia dengan sebab dia menahan air tersebut. Fasyaribu, lalu manusia meminum darinya, wasaku, kemudian memberikan minum hewan-hewannya, wazara'u, dan memberikan pengairan kepada sawah-sawahnya atau pertaniannya. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Ini yang tanah yang jelek. Yaitu tanah yang jenisnya adalah qi'an, la tumsik ma wa la tumbit akala. Tidak bisa menahan air dan tidak bisa juga menumbuhkan. Karena dengan siraman air tersebut. Jadi ada 3 jenis tanah yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Yang pertama nakiyah, yang kedua ajadib, yang ketiga qi'anu. Jenis nakiyah adalah jenis tanah yang bagus. Dia menyerap air, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya, subur. Ini perumpamaannya sama dengan orang yang tak kala mendengarkan ilmu,
dia menghafalnya, dia mengamalkannya, dia mengajarkan orang lain. Ini apa namanya? Tipe yang paling bagus. Tipe yang kedua adalah jenis tanah ajadibu, yaitu dia bisa menahan air tapi tidak bisa bermanfaat bagi dirinya. Dia menghafal ilmu, dia mempelajari ilmu sebanyak-banyaknya, tapi dia tidak mengamalkannya. Dan dia mengajarkan kepada orang lain. Dia diibaratkan seperti apa? Seperti lilin, menerangi orang lain tapi membakar dirinya sendiri. Ada sisi kebaikan, ada pula sisi keburukan. Apa sisi kebaikannya? Yaitu dia mendapatkan pahala tak kala dia menyampaikan. Tapi sisi keburukannya, dia tidak memberikan manfaat bagi dirinya dari ilmu yang dia pelajari. Kemudian jenis tanah yang ketiga adalah qi'an. Qi'an ini dia tidak bisa menahan air, tidak bisa pula menumbuhkan tanaman-tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, orang yang seperti ini adalah mereka yang mendengarkan ilmu wala yaltafit ilaih, dan tidak serius, lewat begitu saja. Dia tidak mengajarkan, dia tidak mengamalkan pula. Jadi berlalu, kalau dia hadir di majelis ilmu, kharaja kama dokholah, istilahnya seperti itu. Dia keluar sebagaimana dia masuk. Apa tadi? Kharaja kama dokholah. Dia keluar sebagaimana dia masuk. Dia masuk tanpa membawa sesuatu, dia keluar juga tanpa membawa sesuatu. Jadi istilahnya apa? Masuk kanan, keluar kanan. Bukan masuk kanan, keluar kiri. Ada yang nyantol dikit ya. Tapi ini masuk kanan, keluar kanan. Nah, semoga kita terlindung atau terjauhkan dari qi'an ini. Kemudian kata Rasulullah, fadzalika masalu ma faquha fi dinillah. Maka itu adalah permisalan orang yang faquha fi dinillah, orang yang paham terhadap agama Allah. Yaitu jenis yang pertama. Wa nafa'ahu ma dirinya dan orang lain. Fa'alima wa 'allamah. Dia mempelajari dan mengajarkannya. Nah, ini kalimat inilah yang dijadikan oleh Imam Bukhari sebagai judul bab, yaitu babu fadli man alima wa 'allama. Wa masalu man la yarfa'u bidzalika ra'san, dan permisalan orang yang tidak mengangkat kepalanya tentang ilmu tersebut, dia tidak mengamalkannya. Walam yakbal hudallahi alladzi ursiltu bih, dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Maka orang yang seperti ini tercelah karena tidak memberikan manfaat bagi dirinya, sementara ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang dengannya Rasulullah diutus, yang dengannya disyariatkan agama ini. Kita ketahui bersama Pak bahwa maqasidus syariah, tujuan pensyariatan agama itu hanya dua. Yang pertama adalah maslahatun, untuk tujuan maslahat. Yang kedua adalah kemudorotan. Apa saja yang diperintahkan dan dianjurkan dalam agama kita itu mengarah kepada kemaslahatan. Dilarang dalam agama kita wa madfu'un. Maka di dalam apa? Di dalam agama kita. Jadi kalau Bapak mau menanyakan apa sih tujuan pensyariatan agama Islam ini, maka tujuannya mengarah kepada dua hal tersebut. Perintah dan larangan mengarah kepada dua hal ini.
Qala Abu Abdillahi qala Ishaq wa kana minha ta'ifatun qayyalatil maqa'un ya'luhul ma' wa safsafu al-mustawi minal ardi. Nam Abu Raf'il ilmi wa dhuhuril jahli. Bab terangkatnya ilmu dan nampaknya kejahilan. Ini merupakan talazum, perkara yang apabila ini terangkat maka ini muncul. Apabila ini terangkat maka ini muncul. Jika ilmu terangkat maka yang muncul adalah kebodohan. Jika kebodohan yang nampak maka ilmu yang terangkat. Jika kebodohan yang terangkat maka ilmu yang menyebar. Bagaimana caranya ilmu kejahilan bisa menyebar? Salah satu tandanya ilmu menyebar tatkala Allah Subhanahu wa taala mematikan ulama. Akan tetapi alhamdulillah di Jakarta ada 1.000 ulama sekarang ya. Ada 1.000 ulama terkait. Apakah itu ulama su ataukah ulama al-hasan? La adri. Saya nggak tahu. Nah, jadi zuhurul jahli, nampaknya kebodohan di tengah umat manusia, tak kala anak-anak kita tidak didorong untuk mempelajari ilmu agama. Mereka diarahkan terus untuk mempelajari ilmu dunia. Ayo nak, kamu belajar ini aja, les matematika aja. Kamu les bahasa Inggris saja, les ini, les ini. Sementara apa? Sementara untuk belajar Iqra saja itu di saat-saat dia ngantuk. Untuk hadir di TPA saja itu di saat-saat dia lelah dari mempelajari ilmu agama. Nah, ini ciri-ciri akan muncul generasi yang zuhurul jahl, nampak karena kita didik generasi-generasi setelah kita itu memahami ilmu apa? Dunia. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Rum, ya'lamuna dhahiral hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ini merupakan sifat orang-orang kafir yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Mereka orang-orang kafir itu ya'lamuna dhahiral hayatid dunya. Mereka paham betul tentang perkara dunia. Jadi urusan dunia itu orang kafir. Akan tetapi wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Akan tetapi perkara akhirat mereka lalai. Perkara agama mereka lalai. Jadi jangan pula kita mengekor kepada mereka, ikut-ikutan kepada mereka, tasabbuh kepada mereka. Jadi Nabi Muhammad tak kala diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, itu tidak ada satupun utusan, yuk kamu belajar ke ke Syam, ke Romawi sana, atau kamu belajar ke Eropa sana, enggak ada. Nabi Muhammad mencukupkan dengan apa yang diwahyukan kepadanya. Nabi Muhammad tidak tidak mengutus sahabat untuk latihan perang di sana, atau untuk belajar nuklir, atau untuk belajar persenjataan, enggak. Mencukupkan dengan apa? Dengan yang ada di dalam agama Islam. Karena apa? Agama kita agama yang cukup untuk dunia maupun untuk akhirat. Wa qala Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah Ar-Ra'i ini merupakan murid atau ini guru dari Imam Malik rahimahumullah, yang dia memiliki kisah yang sangat menakjubkan. Tatkala bapaknya Al-Farruh, Abdurrahman Al-Farruh, seorang mujahid, menikah dengan seorang wanita di Madinah. Kemudian baru berapa malam gitu setelah menikahnya, kemudian ada panggilan jihad. Ada panggilan jihad. Akhirnya dia berangkat pergi jihad.
Akan tetapi dia menitipkan harta kepada istrinya ini 30.000 dinar. Kali aja 30.000 dinar kali berapa itu? Kali 4 gram, 25. Tinggal itu berapa triliunan. Nah, sebelum dia berangkat, istrinya dalam keadaan mengandung, hamil. Kemudian dia pergilah berjihad. Qadarullah dia berjihad dalam waktu yang sangat panjang, sampai 25 tahun lamanya. Kemudian dia pulang, dia tahu bahwasanya ini adalah rumahnya. Dia mau masuk, tiba-tiba ada pemuda yang menyerangnya. Kenapa? Karena anaknya ini menyangka bahwasanya maling yang masuk di rumah diam-diam ini. Akhirnya mereka bergelut, berkelahi gitu. Kemudian teriaklah ibunya Robi'ah ini, mengatakan itu adalah bapakmu. Itu adalah bapakmu. Kemudian masuklah Al-Farru, Abdurrahman Al-Farru ke dalam rumahnya. Kemudian Robi'ah ini tidur. Setelah itu Abdurrahman Al-Farruh berbincang-bincang dengan istrinya, dan intinya adalah menanyakan tentang harta yang dia titipkan waktu itu. Akan tetapi istrinya ini dia habiskan harta tersebut. Untuk apa? Untuk biaya pendidikan anaknya. Dia peripatkan anaknya dengan biaya yang besar, dia kasih ustadznya dengan gaji yang besar. Nah, akan tetapi anaknya ini menjadi seorang alim ulama di kota Madinah. Sampai-sampai Imam Malik berguru kepadanya dan ulama-ulama yang lain. Tak kalah si Abdurrahman Al-Farruh ini bertanya tentang, istrinya tidak menjawab. Akhirnya datanglah waktu sholat subuh. Abdurrahman berangkat duluan ke Masjid Nabawi. Kemudian Robi'ah juga berangkat. Nah, setelah sholat subuh ada pengajian rutin. Pengajian rutin tapi enggak terang kayak gini Masjid Nabawi, dalam keadaan gelap sehingga tidak dilihat siapa yang menyampaikan materi. Nah, jadi dia perhatikan, Masya Allah, kok ulama-ulama yang hadir di majelis ini banyak sekali. Kemudian Abdurrahman Al-Farru ini bertanya kepada orang yang ada di sampingnya, siapa gerangan yang menyampaikan ilmu itu? Kenapa? Karena Masya Allah ulama-ulama yang hadir di majelisnya. Kata orang tersebut, apakah engkau tidak tahu? Apakah kamu orang baru di sini? Sehingga kamu tidak tahu siapa yang menyampaikan? Orang ini juga enggak menyampaikan, bahwasanya menyampaikan itu adalah Abdurrahman Robi'ah. Kata Abdurrahman Al-Farruh, saya enggak tahu. Saya baru datang. Pulanglah Abdurrahman Al-Farruh ini ke rumahnya dan menanyakan kepada istrinya siapa yang menyampaikan muhadarah atau majelis ta'lim di Masjid Nabawi itu. Kemudian istrinya mengatakan, bagaimana menurutmu kalau sekiranya uang yang kau titipkan digantikan dengan orang yang menghadiri atau yang mengisi ta'lim setelah sholat subuh tadi? Kata Abdurrahman Al-Farruh, saya akan menghabiskan uang yang lebih banyak lagi kalau sekiranya hasilnya seperti itu. Maka kata istrinya, itu adalah anakmu, Robi'ah Ar-Ra'i, yang kau tinggalkan selama 25 tahun lamanya. Nah, suatu kebanggaan bagi orang tua tak kalah melihat anaknya berhasil menjadi orang yang alim, menyampaikan ilmu agama. Jadi suatu kebanggaan, meskipun itu harus menghabiskan uang yang sangat banyak, tapi untuk pendidikan diniyah, pendidikan agama buat anak-anak kita. Maka kalau sekiranya ada lembaga pendidikan sekolah yang membuka pendaftaran sampai 25 juta atau 30 juta, maka tidak mengapa. Kalau sekiranya ada jaminan yang keluar dari lembaga tersebut adalah orang-orang yang alim, orang yang seperti itu ya.
ataukah hasil kah, nggak tahu apa. Biasanya fasilitas ya. Kalau gitu nyewa hotel aja kan, hotel lebih bagus. Nah, kata Rabi'ah ar-Ra'i, la yanbaghi li ahadin indahu syai'un yudayyi'a nafsahu. Tidak sepantasnya bagi seseorang yang memiliki menyia-nyiakan dirinya. Ini yang ada seorang yang dia belajar di pondok pesantren 3 tahun, memiliki ilmu yang banyak, pulang dari ya, atau dia jual es cendol. Maka ini yudayyi'u nafsahu, menyia-nyiakan dirinya. Ilmu yang dia pelajari selama 3 tahun, dia hafal hadis, hafal Al-Quran, hilang begitu saja. Dia kembali sebagaimana dia semula. Ini apa? Salah satu penyanyian terhadap dirinya atau ilmu yang dia telah peroleh. Hendaknya dia mengembangkan dengan cara, kemudian dia menggali, menambah lagi wawasan demi wawasan, sehingga apa? Sehingga tidak menyia-nyiakan pelajari. Nah, demikian. Insyaallah kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta